Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Betani El Betel Solo Baru. Pagi hari ini kita boleh menerima kasih dari Tuhan. Kita boleh diberi kesempatan yang baru untuk kita boleh menjalani hari ini. Mari sama-sama kita mau datang berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengar renungan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu, karena hari demi hari Kau mengajari kami, Kau memproses hidup kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Mungkin banyak hal Tuhan yang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Mungkin seringkali kami harus berjalan dalam ketidaktahuan Tuhan. Tapi ajari kami untuk taat, ajari kami untuk mempunyai kepentingan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan cuma untuk mencari kepentingan kami pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkan setiap hati kami. Bukakan setiap mata kami Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menjadi murid Tuhan itu saudara bukanlah perjalanan 1-2 hari, ketika mungkin kita pernah mengalami pertobatan gitu ya. Kita pernah mengalami bertemu dengan Tuhan, mungkin di satu retreat encounter atau mungkin di satu KKR tertentu, dan menjadi murid itu bukan cuma waktu itu atau bukan cuma ketika kita beribadah, tapi ternyata menjadi murid itu adalah perjalanan kita seumur hidup kita saudara. Entahkah saudara boleh bertemu dengan Tuhan itu dari saudara kecil sampai saudara tua, atau mungkin engkau berumur 50 tahun baru bertemu dengan pribadi Tuhan, atau berapapun usia saudara sampai engkau dipanggil Tuhan nanti, itu adalah proses di mana kita menjadi murid Tuhan. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa mematok, oh ini tuh waktunya aku tuh sudah selesai untuk jadi murid. Tidak saudara. Oh, ketika aku nanti sudah selesai kuliah, berarti aku sudah selesai untuk jadi murid. Berarti aku sudah bisa menikmati hidupku yang biasa seperti orang lain. Enggak seperti itu saudara. Tapi sampai kita tua, sampai kita mungkin udah punya cucu, kita udah nggak bisa apa-apa, ya itu adalah proses ketika kita boleh menjadi murid Tuhan saudara. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dalam Filemon. Mungkin saudara tahu, saya pernah menyampaikan tentang kisah Filemon ini ya saudara. Kalau dulu saya menyampaikannya tuh tentang Onesimus, di mana Onesimus itu seorang budak yang ketika dia menerima Tuhan, kemudian dia dipulihkan Tuhan, kemudian dia boleh dibebaskan dari perbudakan dan boleh menjadi pada waktu itu seperti pelayan Tuhan lah. Nah, tapi hari ini saya mau menyampaikan tentang Filemon. Jadi singkat saja ya saudara, saya mau menceritakan siapa sih Filemon ini. Filemon ini tuh dia adalah seperti pemuka agama gitu ya. Dia orang penting waktu itu di zaman itu. Dan dia adalah murid dari Paulus gitu. Dan Onesimus itu adalah budaknya Filemon pada waktu itu. Dan singkat cerita, Onesimus itu pernah mencuri. Dia mencuri barang dari Filemon dan akhirnya dia dimasukkan penjara. Dan di dalam penjara itu Onesimus bertemu dengan Paulus dan Onesimus bertobat. Nah, apa sih yang mau saya sharekan tentang Filemon? Emangnya apa hubungannya Filemon dengan menjadi murid? Saya mau bacakan di ayat yang ke-14 ya saudara, supaya tidak terlalu panjang. Mungkin nanti saudara bisa membaca kitab Filemon ini dari awal sampai akhir, karena ini cuma satu pasal. Saya mau bacakan ayat yang ke-14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku Paulus tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus ini meminta Filemon itu untuk mengampuni Onesimus, dan di sini dikatakan bahwa jangan sampai Filemon itu mengampuni Onesimus itu dengan paksa, karena disuruh sama Paulus, disuruh sama mentorku, makanya aku ya udahlah aku mengampuni Onesimus. Enggak saudara, ternyata apa? Paulus mau
Filemon mengampuni Onesimus itu karena sukarela, saudara. Jadi pagi hari ini saya mau sharekan bahwa menjadi murid yang pertama untuk kita bisa terus setia sama Tuhan, syaratnya yang pertama adalah kita harus sukarela, saudara. Sukarela itu sesuatu yang gampang lah ya. Seperti kan kita tahu mungkin kalau ada acara apa di lingkungan atau di sekolah gitu kan seringkali dimintai dana gitu, ayo nyumbang sukarela ya, kita kasih berapalah yang kita mau gitu kan. Nah, tapi ketika kita menjadi murid Kristus, kita dituntut untuk sukarela. Dan sukarela di sini tuh bukan sukarela yang mudah, saudara. Karena apa? Karena coba kita bayangkan kalau kita ada di posisi Filemon. Dia adalah majikan gitu ya, dia adalah tuan. Dan dia sudah dihianati oleh Onesimus. Dan singkat cerita, Filemon ini harus mengampuni Onesimus, saudara. Dia harus menerima Onesimus bukan cuma sekedar menerima dia sebagai budak, tapi Filemon harus menerima dia sebagai kawan sekerja. Jadi seakan-akan Filemon ini memberikan haknya gitu ya. Filemon memberikan haknya untuk ya udah aku kasihkan pengampunan untuk Onesimus. Onesimus bukan lagi menjadi budakku gitu. Karena zaman dahulu perbudakan itu masih ada ya, saudara. Dan di situ pada waktu itu perbudakan itu ya udah, kalau ketika kamu sudah dibayar ya kamu sudah tidak bisa lagi untuk mempunyai hidupmu gitu. Tapi ketika menjadi murid, Filemon diajari untuk dia memberikan haknya. Filemon diajari untuk dia memberikan haknya kepada Onesimus gitu ya, kepada Tuhan gitu, saudara. Itu yang pertama, saudara. Kita harus menjadi orang yang sukarela. Dan selain sukarela, apa sih sukarela itu seperti apa? Yang tadi saya katakan, kita harus memberikan hak kita untuk orang lain, memberikan hak kita untuk Tuhan gitu ya. Yang ciri-ciri yang kedua itu adalah kita harus rendah hati. Di mana Filemon ini adalah tuan, tapi dia mau merendahkan hatinya untuk menerima Onesimus sebagai kawan sekerja dia gitu. Dan yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah mementingkan kepentingan bersama, saudara. Kok bisa? Apa hubungannya dari kisahnya Filemon dan Onesimus ini dengan menjadi murid? Nah, ketika Filemon ini, dia bisa saja kan mementingkan kepentingannya pribadi. Kan aku butuh budak, aku masih butuh zaman sekarang mungkin namanya rewang gitu ya. Aku kan masih butuh rewang gitu. Kenapa aku harus mengangkat rewangku ini untuk jadi saudaraku? Tapi kalau dia mau egois gitu ya, saudara, dia mau nggak mementingkan kepentingan bersama pada waktu itu, ya udah, dia mungkin akan sakit hati kepada Paulus. Kenapa sih aku harus mengampuni Onesimus? Padahal kan aku sudah membelinya gitu. Tapi enggak, yang dilakukan Filemon, dia mau mementingkan kepentingan bersama pada waktu itu, saudara. Dan itu adalah salah satu poin yang penting ketika kita menjadi murid Tuhan, di mana kita harus sukarela, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berbesar hati. Mungkin ini dua hal yang hampir sama ya, sukarela, berbesar hati. Itu sesuatu yang berkecimpung tentang hati gitu, tentang pribadi seseorang, dan itu seringkali tidak bisa dicampur tangani oleh orang lain, bahkan dengan orang-orang terdekat gitu ya. Kita kan nggak bisa nih memaksa orang lain tuh untuk sukarela. Ayo kamu pokoknya sukarela gitu. Ya meskipun dia akan memberikan, tapi ya dia tidak sukarela gitu. Makanya itu dari dalam hati kita. Untuk menjadi murid itu kita harus dari dalam hati kita sendiri. Oh, aku mau sukarela untuk ikut Tuhan. Aku mau berikan semuanya untuk Tuhan. Aku mau untuk membesarkan hatiku untuk Tuhan gitu ya. Kita baca di ayat yang ke-17, saudara. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Paulus, dia meminta kepada Filemon untuk terimalah Onesimus ini seperti menerima Paulus. Berarti artinya apa? Kita harus menerima orang yang sudah menyakiti kita. Itu seperti kita menerima orang yang berjasa dalam hidup kita. Jadi itu sesuatu yang berlawanan, saudara. Bayangkan aja, engkau punya mentor gitu ya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya.
Kau punya mentor atau kau punya gembala sidang atau kau punya bapak rohani atau orang tuamu sendiri. Orang mentormu ini meminta engkau untuk engkau harus mengampuni orang yang menyakitimu gitu ya. Kau harus mengampuni dia seperti kita menerima mentor kita gitu. Jadi kita seperti mengangkat derajat dari orang yang menyakiti kita. Kita harus menaikkan level orang yang mengkhianati kita pada waktu itu gitu ya saudara. Sekarang itu sesuatu yang sulit gitu. Tapi ketika kita menjadi murid, itu adalah syaratnya saudara. Wah, berarti ketika kita menjadi murid itu kayaknya kok susah ya. Kayaknya kok banyak sekali hal yang harus saya korbankan. Ya begitulah saudara. Ketika kita tahu bahwa murid-murid Tuhan, 12 murid Tuhan, semuanya itu hampir semuanya mati martir kan, kecuali Yohanes ya. Nah, tapi di zaman sekarang ini mungkin tidak lagi kita harus menumpahkan darah kita, atau tidak lagi kita harus seperti zaman dulu harus dimakan singa atau harus direbus di air mendidih atau harus dikuliti, disalib terbalik. Mungkin zaman sekarang ini tidak lagi, korban kita tidak, martirnya itu tidak seperti itu lagi untuk menjadi murid Tuhan. Tapi syarat-syarat ini yang ada di dalam Alkitab itu nilai-nilainya masih tetap sama. Ketika kita hari ini kita punya hak untuk menolak pelayanan, tapi ketika kita menjadi murid, kita jadi tidak punya hak itu lagi. Ketika kita punya hak untuk memperbudak orang lain dengan, mungkin itu kan bahasa kasar ya, memperbudak ya, tapi bahasa halusnya kita punya hak untuk menyuruh orang lain untuk udahlah kamu gak usah ibadah, kamu kerja sama saya aja gitu ya, seumpama. Kita bisa melakukan hal itu, tapi ketika kita jadi murid, kita jadi tidak punya hak itu saudara. Ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus sukarela untuk merendahkan hati kita. Meskipun hari ini kau mungkin ada di posisi yang tinggi, kau hari ini ada di level jabatan yang wow, semua orang mungkin hormat sama saudara ketika di kantor. Tapi ketika di gereja, engkau harus hormat sama mungkin orang yang levelnya itu nggak sama saudara gitu ya. Tapi disitulah saudara, ini dua hal ini tentang sukarela dan tentang berbesar hati, ini yang akan terus membawa kita itu setia dalam menjadi murid Tuhan gitu ya saudara. Karena tanpa ini pasti di tengah jalan dalam proses kita menjadi murid Tuhan, kita pasti akan bersinggungan sama orang lain. Mungkin kita juga akan bersinggungan sama mentor kita, atau mungkin juga kita bersinggungan dengan hati kita sendiri. Tanpa kedua hal ini, pasti kita akan lupa seperti apa sih menjadi murid. Kok berat sekali ya. Saya harap bahwa dua hal ini kita boleh sama-sama belajar sampai akhir hidup kita. Kita boleh sukarela dalam ikut Tuhan, kita boleh berbesar hati dalam ikut Tuhan saudara gitu ya. Dan satu hal lagi, untuk menjadi murid Tuhan itu saudara, tidak ada kompetisi. Jadi tidak ada perlombaan dalam sebuah ministry atau dalam sebuah gereja. Oh, aku harus berlomba-lomba untuk mengalahkan si ini supaya WL ku lebih bagus. Aku harus mengalahkan khotbahnya si B supaya orang-orang yang aku khotbahi semuanya bertobat. Tidak ada kompetisi saudara di dalam menjadi murid Tuhan. Tapi kita harus berjalan bersama, saling menguatkan, saling menyelaraskan diri satu sama lain supaya kita semua sampai kepada panggilan Tuhan. Demikian renungan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama, boleh menjadi berkat untuk kita bersama. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.